Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baca surat difabel dimanapun kalian berada, tidak lupa dan selalu ingat, selalu syukur atas berkat nikmat karunia yang Allah berikan. Harusnya kita syukuri dan janganlah kita kufuri. Rezeki apapun begitu sedih, senang, susah, baik, jelek, cantik, tampan itu adalah rezeki. Salawat salam selalu kita panjatkan kehadiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarga, para sahabatnya, termasuk Pak Ustadz dan mengikutnya serta kita yang selalu ingin mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fadilah puasa Ramadan. Fadilah puasa Ramadan. Ini udah beberapa kali ini, mungkin hari ke-8 udah 1 minggu lebih. Para subscriber surat difabel gimana bosnya udah yang ke-8 hari. Semoga dalam keadaan sehat dan kuat sampai akhirnya dan sampai malam. Sungguh-sungguh bisa sampai hari yang kita nantikan, yaitu bulan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Pada kesempatan yang bahagia ini saya akan membacakan al-Qur'an tentang fadilah puasa Ramadan. Jamaah subscriber surat difabel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ibadah tentu punya fadilah atau keutamaan masing-masing. Begitupun dengan ibadah puasa. Banyak sekali fadilah dari ibadah puasa. Di antaranya para subscriber surat difabel. Pertama, jika ibadah lain sudah ditentukan pahalanya, maka ibadah mulia yang satu ini pahalanya langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tanpa ada batasannya. Ini berdasarkan hadis qudsi yang kurang lebih berbunyi demikian. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu
Kullu amali bani Adam lahu ila siyama fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah berfirman, setiap amal anak Adam untuknya kecuali puasa, karena sesungguhnya puasa itu untukku dan aku akan langsung membalasnya. Bahasa Sweber yang dimuliakan oleh Allah. Surat Al-Fabel. Selanjutnya mari kita perhatikan firman Allah di bawah ini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habatin ambatat sab'a sanabilan ma fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu da'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah sesuai surat Al-Fabel adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran atau pahala bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia yang lagi Maha mengetahui. Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat ke-261. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah Maha Luas karunia yang karunia-Nya lagi Maha mengetahui. Al-Baqarah ayat ke-261. Nah, jelaskan kalau pahala infak sudah disebutkan ketentuannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah tahu demikian, alangkah ruginya jika kita menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Alangkah ruginya jika kualitas puasa kita enggak bagus. Keimanan dan keikhlasan adalah modal utama untuk menunjang kualitas puasa seseorang. Jemaah puasa Sweber surat Al-Fabel. Fadilah yang berikutnya adalah bau mulut orang yang berpuasa. Ternyata kata Allah dan
teksturnya itu lebih wangi dan lebih baik daripada minyak misik. Tapi ini jangan disalah arti kalau para subscriber soal difabel. Mentang-mentang menurut Allah lebih wangi daripada minyak misik. Terus saudara para subscriber soal difabel sekarang dengan pedenya mengubah adab atau bau mulut atau malah jigong. Abab bau mulut atau malah jigong itu mah jorok itu. Piye jane orang Jawa bilang bisa-bisa orang yang ada di sampingnya mual terus muntah atau bahkan pingsan lantaran nggak tahan sama bau jigong atau bau mulut. Teman-teman sekalian, lah amit-amit nih anak ibadah kok ngeganggu atau bahkan ngerugiin orang lain kalau subscriber soal difabel. Meskipun diakui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih wangi ketimbang minyak misik, tapi sebagai muslim yang beriman kita juga kudu tetap harus juga jaga kebersihan, khususnya kebersihan area mulut. Minimal setelah sahur kita harus rajin gosok gigi. Malah sekarang banyak obat kumur buat bersihin area mulut. Selain buat jaga-jaga biar bau mulut kita nggak ngeganggu orang lain, karena nggak setiap orang suka sama bau mulut orang yang berpuasa. Gosok gigi dan berkumur pun bisa jadi bentuk kehati-hatian. Jikalau ada sisa makanan yang masih menempel di sela-sela gigi pada subscriber soal difabel, kan berarti masalah jadinya kalau masih ada sisa makanan yang nempel sampai keesokan pagi atau bahkan siangnya. Dan satu hal yang perlu diingat, bahwa selalu memelihara kebersihan adalah bagian dari bentuk keimanan. Para subscriber soal difabel yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, fadilah berikutnya adalah orang yang berpuasa akan mendapatkan surga kegembiraan atau kebahagiaan. Rasulullah pernah bersabda, Syaimi farhatani yafrahuhumma idha faiha wa idha laqiya abbahu wa ya bisawmi farhatani yafrahuma idha faiha wa idza laqiya rabbahu faiha bisawmihi. Bagi orang yang berpuasa terdapat dua kebahagiaan dan kegembiraan pada subscriber soal difabel.
Pertama, kita berbuka dia gembira dengan bukanya dan dia gembira tatkala bertemu dengan Tuhannya karena berpuasa bahasa Skribel suara difabel. Kegembiraan saat berbuka lantaran lapar dan haus ditahan selama seharian penuh hilang seketika. Bahkan saat yang paling nikmat adalah ketika tegukan pertama saat berbuka. Rasa haus yang teramat sangat lantaran dehidrasi hilang seketika saat berbuka. Inilah kenikmatan atau kegembiraan yang enggak mungkin didapat sama orang yang enggak puasa. Pun demikian bahasa Skribel suara difabel. Dengan kegembiraan tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat, segala ketakutan dan kekhawatiran akan sirna sebagaimana sirnanya rasa haus dan lapar saat berbuka. Segala kesusahan dan penderitaan semasa hidup di dunia akan hilang sebagaimana hilangnya rasa penat dan panas saat berbuka. Kurang apalagi coba begitu istimewanya ibadah yang satu ini. Bahasa Skribel suara difabel sekalian. Fadilah yang lain adalah puasa akan menjadi pemberi syafaat bagi pelakunya kelak di hari akhir. Ada yang tahu apa itu syafaat? Sederhananya ya bahasa Skribel suara difabel ya. Syafaat bisa diartikan sebagai penolong. Bayangkan Mas, Mbak, bahasa Skribel suara difabel. Kelak di hari kiamat ada yang berguna dari diri kita selain syafaat dari Allah atau syafaat lain yang diizinkannya. Cantik ganteng aja nggak cukup buat modal untuk masuk surga. Mau buat ngayu malaikat, nggak bakal bisa malaikat layu pakai pas. Sayang sekali bahasa Skribel suara difabel. Jika keindahan bahasa kita tidak disandingkan dengan akhlak yang baik pula, karena keindahan bahasa saja juga tidak cukup untuk mendapatkan syafaat. Kenapa? Karena syafaat didapatkan atas izin Allah. Bahasa Skribel suara difabel bagi hamba-hambanya yang takwa. Karena itu sungguh beruntung orang yang bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebenar-benarnya, karena kata baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah, asyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat pada seorang hamba yang tentu mengamal
keduanya pada hari kiamat kelak. Lu para subscriber suara difabel, mau nggak suara difabel, subscriber suara difabel sekalian dapat syafaat puasa dan Al-Quran. Kalau mau mari kita sama-sama menjalankan ibadah puasa sebaik-baik mungkin, sebaik-baiknya. Dan jangan lupa untuk selalu belajar membaca, memahami makna dan mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran. Daripada kita isi hari-hari Ramadan ini dengan hal-hal yang nggak bermanfaat seperti gosip, misalnya mending kita baca Al-Quran dan berusaha untuk memahami maknanya sekaligus mengamalkan apa yang menjadi pesannya. Udah dapat pahala, dapat syafaat pula kelak di hari akhir. Saudara subscriber suara difabel yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, fadilah lain adalah dari ibadah puasa adalah berlakunya akan terhindar dari api neraka dan akan dimasukkan oleh Allah yang ke dalam surga. Setiap hambanya yang masuk kita pasti mau dong di akhir episodenya masuk surga dan terhindar dari api neraka. Diceritakan dalam sebuah riwayat, suatu hari seorang sahabat Rasul bernama Abu Umamah datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya tentang amal yang dapat memasukkannya ke dalam surga. Kurang lebih bunyi riwayat hadis ini demikian. An Abi Umamata qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu umurni bi amalin hiluni ala jannah qala alaika bisawm fa'inahu la idlalah summa adaituhu asyaniya fa'qala alaika bisyam. Dari Abi Umamah berkata, aku telah menemui baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bertanya, ya Rasul, perintahkanlah saya sebuah amal yang dapat memasukkanku ke dalam surga. Maka Rasul pun menjawab, berpuasalah karena sesungguhnya tiada tandingan baginya puasa. Kemudian saya mendatanginya lagi untuk kedua kalinya dan Rasulullah berkata, berpuasalah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, asyamu sunnatun minnana. Puasa itu menjadi bahasa atau pelindung bagi pelakunya dari api neraka. Hadirin para subscriber suara difabel, inilah beberapa fadilah atau keutamaan ibadah puasa.
alangkah rugi jika kita yang mengaku umat Nabi Muhammad orang Muslim tapi malas untuk berpuasa atau berpuasa tapi nggak serius, berpuasa tapi nggak dibarengi dengan keimanan dan keikhlasan. Semoga beberapa fadilah tadi bisa menjadi penyemangat kita untuk terus memperbaiki kualitas puasa kita sehingga kita bisa mendapatkan berbagai kebaikan syafaat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya dimasukkan surga. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Demikianlah kurang lebihnya mohon maaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tetap dukung channel Suara Fabel, semoga bermanfaat. Jangan salah like, comment, share, subscribe. Akhirul kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.